terkait masalah seorang guru pembimbing spiritual atau mungkin seorang motivator itu yang menyarankan muridnya untuk sedekah. Tapi sedekahnya itu lewat rekeningnya sendiri, rekening pribadi si guru itu tersebut. Nah, kalau menurut Mas Tinus itu model bentuk pembodohan atau pembelajaran? Ini momen ya Pak, berkaitan dengan momen. Momen itu dengan adanya momen ada kesempatan, gitu kan. Nah momennya apa? Ini banyak terjadinya kebangkitan spiritual. Pasti orang yang terbangkitkan ini butuh yang namanya pembimbing. Karena kenapa dia butuh pembimbing? Karena mengalami kebingungan dalam mengalami proses kebangkitan. Akhirnya karena kurangnya wawasan, orang yang dianggap mengerti itu benar untuk dituntun, untuk menjadi tuntunan, kan gitu kan. Nah sekarang ini, nah kemudian di sisi momen-momen seperti itu banyak pelaku spiritual yang memanfaatkan untuk kebutuhan Pribadinya. Kalau orang yang benar-benar guru, karena gini sekarang banyak muncul peramal, gitu, konsultan, tapi yang namanya guru yang sebenarnya itu belajarnya bukan dari literasi, tapi dari laku. Ngerti laku, orang kalau sudah menjalani laku itu ngerti seluk beluk prosesnya. Perjalanan kehidupan itu pernah mengalami penderitaan, jatuh bangun, gitu, hingga mengalami pendewasaan diri, kebijaksanaan, gitu, baru menemukan kemuliaan, luhur, hal yang dimuliakan. Maka dibilang orang yang berjiwa luhur. Tahu sendiri karakter bagaimana orang yang punya jiwa luhur, perbuatannya mulia, terus gak mikir duit. Jadi kesimpulannya Kalau tinggalkan saja model bedanya, guru-guru seperti itu. ya kadang-kadang orang sudah merasa nyaman itu sendiri, tidak tanpa disadari dimanfaatkan. Ya, baru nanti kalau duitnya habis baru saja. Itu kan makanya bedanya guru zaman dulu dengan sekarang beda. Kalau guru zaman dulu, kalau belum benar-benar mengenal kesejatian itu sendiri dengan perjalanan laku, belum boleh menjadi guru. Karena harus pernah mengalami sendiri. Oh kita ngomong itu ngalami gitu loh, orang berjari ini gitu loh, gitu. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan analisa perspektif, tapi benar-benar kita real mengalami. Makanya lakon itu kanthi laku, lekasnya lawan kasetya Buddha, pangekes dur anggoro. Kita harus melalui perjalanan itu sampai benar-benar kita tahu sebenarnya. Bukan jare ini ya. Orang jare, orang bermoco. Kita pengetahuan, namanya pengetahuan diambil dari kata tahu, weruh, kan gitu kan. Melihat sendiri, mengalami sendiri. Artinya mengalami diambil dari kata alam, natural. Natural, kita benar-benar natural, tanpa rekayasa. Kita mengalami, artinya kita mendalami alam itu sendiri, naturalisasi kehidupan ini. Netral, atau natural, atau alam. Maka disebutlah mengalami. Orang menjalani belum tentu mengalami, ya, karena belum mendalami bagaimana perjalanan alam, baik dalam diri kita maupun alam semesta, maupun alam yang lain, kan gitu. Makanya pengetahuan itu bukan sekedar membaca, tapi juga mengalami, melihat sendiri. Kita memahami dari perjalanan kehidupan, makanya hidup perlu proses untuk menjadi sebuah perubahan. Perjalanan lakon itu kanthi laku. Kita untuk menjadi lakon, peran utama kita apa ya? Tuhan itu sendiri, gitu, diri kita. Makanya kan ingsun hono aku,
Di dalam diriku ada tuh Sang Maha Pencipta. Itu lakonnya adewe ya Tuhan itu sendiri. Pangejawantan, maka disebutlah khalifah. Jadikanlah diri kita sebagai pribadi Tuhan itu sendiri. Nah, seorang guru itu harus mempunyai jiwa sebagai Semar. Dia berjiwa seperti Tuhan itu sendiri. Lah, bagaimana orang mempunyai jiwa seperti Tuhan? Tidak suka membandingkan orang lain, tidak suka menjelekkan orang lain, tepos haliro, mawas diri. Kita melihat istilahnya memahami isi hati orang lain dengan hati kita. Terus mulat sariro, kita memahami diri kita. Kita mulat itu sudah melihat diri kita siapa sebenarnya. Dia Tuhan itu sendiri. Ingsun dono aku itu tadi. Makanya seorang guru zaman dulu orang belum benar-benar membawakan dirinya sebagai sifat Tuhan. Maka dulu ada istilah begawan, resi, pandito. Makanya resi begawan dulu orang yang benar-benar sudah manunggal dengan Gusti itu sendiri. Bagus sing ati. Tapi kalau ngelek-ngelek wong membandingkan, nah itu. Ini pengetahuan ini buat pembelajaran buat sedulur-sedulur semua agar tidak salah dalam menentukan dia bagaimana dia mencari pembimbing. Jangan sampai ada pembimbing yang sebenarnya dibilang begawan atau resi sudah tidak mengharap terkecuali diberi itu diterima. Nek wis ngobo. Nah, kuwi ngobo itu ngarani gitu loh. Yeah. Kamu bayar sekian. Nah, itu. Nah, makanya dengan edukasi ini biar tidak terjebak di sini. Mencari benar-benar guru yang mengalami laku. Guru yang mempunyai sifat Tuhan itu sendiri. Ingsun hono aku, yaitu Tuhan. Dalam diri ada Maha Kuasa, terciptalah Gusti bagus sing ati. Nah, bagus sing ati ini yang di garis merah, garis digarisi. Oh, wong disifat Gusti ora. Gitu. Lah, dia didapat dari apa? Dari pengalaman, bukan karena literasi. Zaman sekarang kan ilmu membaca dulu baru laku. Kalau orang dulu lemboro sih baru untuk ilmu, karena apa? Pengetahuan. Weruh, aku wis weruh wis ngalami. Terus akhirnya aku gawe pengetahuan gawe sastra. Ya lontar ya kitab. Ya dari proses perjalanan terus dibikin penerapan yang namanya sastra. Karya sastra atau lontar atau kitab. Gitu dari hasil perjalanan laku. Kalau sekarang belajar dulu belum ngalami. Yeah. Makanya kan banyak orang gini ya, belajar literasi. Misalkan contoh ini. Ketika diterjunkan di lapangan oleh contoh orang kuliah, dia pintar kuliah, begitu diterjunkan di lapangan kerja belum tentu dia langsung bisa. Akhirnya belajar dari pengalaman lagi gitu. Dan akhirnya pengalaman yang berbicara Kasus nyata. nah ilmu kasus nyata. Makanya ilmu Jawa ilmu kasus nyata, orang tembung jadi.